Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita datang ke tempat ini hanya satu tujuan, yaitu menyembah dan meninggikan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perkenanan Tuhan untuk setiap kami. Tuhan sudah hantar kami sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau persembahkan persembahan kami yang terbaik, pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu layakan kami, setiap kami Tuhan yang mengambil pelayanan dan jemaat sekalian semuanya Tuhan. Tuhan yang pakai kami semua, agar Tuhan penyembahan ini Tuhan pada hari ini Tuhan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami dan kami Tuhan siapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan sabda firman pada siang malam Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, jaga kami dalam hadirat Tuhan. Dan untuk saudara yang lain Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan hendak dengan kami yang begitu manis agar di tempat ini Tuhan sama-sama kita menyembah. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah pada malam sore hari ini Tuhan di dalam berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, yang kami sembah Tuhan. Terima kasih.
He
Kasih Tuhan yang melingkupi setiap kita, mengikat kita dengan tali kasih-Nya. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Yes, sama-sama tepuk tangan yuk untuk Tuhan. Kasih senyum yang terbaik samping kiri kananmu. Haleluya. Sama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam payung-Nya, bersikap kita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu
kita. Tidak dapat kita mengerti. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dia selalu ada di samping kita, menemani kita. Dia yang rela mengampuni, rela mengasihi, mengampuni semua kekurangan kita, dosa kita, kesalahan kita. Sebab itu malam hari ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi tentang kasih Tuhan. Terlalu baik dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu manis, tidak dapat kita mengerti. Terima kasih Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Yesus, indah
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Apa kabar keluarga Hope? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Apakah pengaruh tadi kena macet, jadi lampas, semangatnya jadi kurang ya? Apa kabar keluarga Hope? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Kita sehat, kita kuat. Oleh sebab itu mari pergunakan waktu yang ada. Tidak banyak waktunya. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita pulang sebentar tidak sama seperti kita datang. Tetapi ada sesuatu yang kita bawa pulang sebentar. Yang pasti itu adalah berkat-berkat rohani yang memberkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita baca dulu judulnya. Ini sebuah peringatan. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kadang-kala memberi peringatan kepada anak, kepada siapa saja, ya pasti kita tahulah bagaimana cara kita membaca yang tertulis di depan kita. Enggak cuma datar, ada kalimat penekanan di sana, oke? Kita baca bersama yuk. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Awas terpleset. Awas terpleset. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah terpleset? Atau seumur hidup, selama hidup sampai saat ini nggak pernah terpleset? Ada? Sering kali. Bapak gembala aja yang badannya sebesar ini pernah terpleset dan bunyinya gubrak. Kaget kami di depan. Dia terpleset di belakang ya. Bisa bilang gubrak juga. Karena bentuk badan tidak bisa membohongi ya. Ya. Saya pun pernah terpleset. Saya yakin dan percaya kita semua pernah yang namanya terpleset. Ya, kita pernah terpleset. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita terpleset itu di tempat yang seperti apa? Licin pastinya. Kalau David jangan ditanya lagi. David ini member ya, member. Member dia. Dia bukan terpleset lagi sampai memang wow. Jadi di tempat yang licin, menjaga bagaimana supaya kita tidak terpleset itu kita akan belajar sama-sama pada saat sore hari ini. Kita buka dulu di ayat pembuka Mazmur 73 ayatnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang kedua. Kita akan bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Itu nggak kebaca ya? Yang saya tulis. Kebaca? Oke, kita hitung dalam hitungan ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Oke. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ya kita mau tahu dulu, kita akan cari tahu dulu penulis dari Mazmur ini. Penulis dari Mazmur ini adalah Asaf. Siapa sih Asaf ini? Nah, saya mencatat di sini sejarah Asaf ya. Asaf adalah seorang Lewi dari suku Gerson. Asaf ini sebagai pemimpin musik. Jadi Raja Daud itu menunjuk Asaf, tidak hanya Asaf sendiri, dia bersama dua temannya, Heman dan Etan. Etan itu atau dalam kata lain yang sering kali kita baca Yedutun. Itu sering kali kita baca di Mazmur ya, Yedutun. Jadi sebagai pemimpin musik untuk mengiringi perarakan tabut perjanjian
dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Nah, Asaf ini juga memiliki karunia, Bapak Ibu. Asaf ini memiliki karunia penglihatan dan kenabian. Ini yang saya catat. Jadi ini menunjukkan bahwa Asaf ini bukan orang biasa-biasa saja. Asaf ini orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia berkata di dalam Mazmur 73 bahwa dia ini adalah keluh kesah, termasuk keluh kesah dan pertanyaan iman dari Asaf sendiri. Di mana di situ dia berkata bahwa tetapi aku sedikit lagi maka aku tergelincir, terpeleset dia. Dia bukan orang-orang yang biasa. Asaf ini bukan cuma jemaat biasa, no. Dia orang yang Tuhan pakai. Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Jadi dengan pengalaman Asaf ini kita melihat bahwa ternyata tidak hanya jemaat saja yang bisa terpeleset. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun ada resiko dan yang namanya terpeleset. Jadi Asaf bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu dulu Asaf ini siapa. Selama ini mungkin kita hanya membaca Mazmur Asaf tanpa kita tahu sejarahnya Asaf ini siapa, dia apa sih tugasnya. Tetapi lewat firman sore hari ini kita akan lebih lagi ya bahwa Asaf ini pemimpin penyembahan. Iman Asaf goyah saat dia fokusnya beralih. Saat fokus Asaf ini beralih ke dunia. Bahkan dia jujur, dia mengaku bahwa dia hampir saja terpeleset. Nah sekarang kita akan belajar, kita akan cari tahu mengapa kita bisa terpeleset. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu yang sudah pernah terpeleset, selain lantainya licin, apa lagi alasannya? Selain lantai licin, ada alasan lain nggak? Nyangkut. Nyangkut. Kalau orang Meksiko bilang agate itu kan. Mengikat plastik. Plastik kayak Kulit pisang ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengapa kita bisa terpeleset. Nah, yang pertama kita melihat di sini ayatnya yang ketiga dari Mazmur 73 ini. Di situ firman Tuhan berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat mujur orang-orang fasik. Ya, yang pertama, mata tidak fokus atau di sini iri hati. Di dalam perjanjian lama di sana bukan dikatakan iri hati, tetapi dikatakan dengki. Di sini saya mencatat dengki adalah perasaan tidak senang, benci atau iri hati yang mendalam atas keberuntungan, kebahagiaan atau kelebihan orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dan ini adalah penyakit hati yang paling sering membuat orang melakukan hal yang negatif. Jadi kalau terjemahan lama di sana bukan dikatakan iri hati, tetapi dengki. Itu kakaknya iri hati lagi, itu lebih di atasnya lagi, ya. Jadi yang pertama, iri hati, dengki. Kalau lihat di gambar urutan yang pertama di situ, iri. Gambar yang kedua, yang satu melihat yang satu berkatnya lebih banyak, tapi dia iri. Yang ketiga itu, iri lihat orang punya mobil baru. Nah, namanya kita anak-anak Tuhan, hidup kita ini diproses setiap hari. Setiap hari selalu ada proses yang datang dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kadang-kala kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita mulai iri. Loh, aku ini setia sama Tuhan, dia enggak, kok dia lebih diberkati dari aku? Kok dia dapat berkat, aku enggak? Kadang-kala tanpa kita sadari itu terjadi dalam hidup kita. Nanti kita lihat teman kita
dikasih berkat, kita enggak, kita mulai iri. Kok dia aja sih yang dikasih, aku kenapa enggak? Wah, pilih kasih nih. Tanpa kita sadari, perasaan iri hati itu adalah jalan licin yang bisa membuat kita terpleset. Apalagi sampai kita dengki dengan orang lain. Tidak senang melihat orang lain senang. Ada bahasanya apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu banyak terjadi. Itu banyak kali terjadi di lingkungan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan, pada saat sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Dalam hidup kita anak-anak Tuhan, mungkin terkadang kita mengalami kaki kita ini terpleset, rohani kita ini terpleset tanpa kita sadari. Saya tidak pernah tahu apa yang kita alami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga pada saat sore hari ini. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa begitu kita mulai membanding-bandingkan status kita, berkat kita dengan orang lain, iman kita akan mulai goyah. Disitulah kita bisa terpleset. Mungkin selama ini engkau merasa, dia itu kenapa ya? Padahal aku ini yang rajin turun doa, turun ibadah, melayani. Tapi kenapa aku nggak diberkati Tuhan? Aku rajin banget ibadah. Sampai hujan-hujan pun aku datang ibadah. Tetapi kenapa orang itu jarang banget datang ibadah? Kenapa dia yang diberkati Tuhan? Tanpa kita sadari itu mempengaruhi pikiran kita. Jangan sampai iri hati itu ada dalam hidup kita. Kalaupun di waktu-waktu yang lalu kita sempat memiliki iri hati kepada orang lain, karena dia diberkati Tuhan, karena mungkin dia dapat berkat yang beda dengan yang kita dapati. Tapi mari sore hari ini kita mau belajar. Kalau kita tidak mau rohani kita terpleset, kalau kita tidak mau terpleset, ayo belajar. Jangan sampai kita memiliki iri hati. Terpleset itu gak enak. Ya kalau cuma terpleset biasa. Kadang-kala ada yang terpleset sampai keseleo. Nah itu bahaya. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, yang bisa membuat kita terpleset adalah iri hati atau dengki. Yang kedua, lantai yang licin. Lantai yang licin di sini adalah pergaulan dan lingkungan. Kita baca bersama 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33, ayat yang sudah tidak asing, sering kali kita baca mungkin dan kita dengarkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, yang bisa membuat kita terpleset adalah pergaulan dan lingkungan. Pergaulan dan lingkungan bisa membuat kita terpleset. Bahkan di dalam Amsal 13 ayat 20, di situ firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita harus tahu memilih circle, memilih kelompok, memilih lingkungan, karena itu sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Jelas ya firman Tuhan juga di Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lingkungan itu berbahaya. Lingkungan yang negatif, yang isinya hanya
Hobi yang kadang-kala hobi itu bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Lingkungan yang hobinya gosip. Lingkungan yang hobinya ngeluh atau menipu. Ini anak-anak muda, saya tulis di situ games, gambar di situ. Anak-anak muda sekarang. Tapi saya rasa nggak cuma anak muda, ada juga orang tua. Lingkungannya, waduh, gamers. Itu sangat berbahaya. Kita harus benar-benar peka dengan keadaan zaman sekarang. Kalau kita terus-menerus ada di lingkungan itu, kalau kita terus-menerus ada di lingkungan seperti ada di gambar itu, game nggak berhenti. Ya kalau tahu jam. Ini anak-anak cute yang lagi kami benar-benar lagi kita, aduh, udah nggak tahu dah mau ngomong bagaimana lagi. Mainnya sampai pagi. Gak hanya gamers, ya, suka gosip. Lingkungan yang hobinya gosip, mengeluh, menipu, itu adalah pengaruh yang tidak baik untuk kita, dan tanpa engkau sadari kita bisa terpleset di situ. Jadi kita harus perhatikan di mana, di lingkungan mana kita berada. Jangan kalau engkau tahu lingkungan itu negatif, engkau tetap bertahan di situ. Engkau tetap bertahan di situ. Perbandingannya yang negatif 9, kita sendiri. Oh, nggak apa-apa, aku di situ biar bisa menangkan mereka. Kebanyakan itu kalimat yang sering kali didengar. Tapi firman Tuhan tidak bisa diubah. Jelas firman Tuhan menulis pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Kita benar-benar melihat di mana lingkungan kita berada. Kalau lingkungan itu positif, lingkungan itu membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Di lingkungan itu kita benar-benar saling membangun. Kita yang tadinya suka mengeluh, tapi kita ada di satu lingkungan yang saat kita mengeluh, kita dikuatkan. Kita dibilang, jangan mengeluh, bersyukur aja sama Tuhan. Tetaplah engkau berada di lingkungan itu. Tapi kalau satu waktu ada satu lingkungan kau berada, aduh, gimana ini saya? Kok hidupku begini-begini aja? Lalu temanmu bilang, makanya gak usah ke gereja, mending ikut kita, jalan-jalan kita, healing-healing. Menjauhlah dari kelompok itu. Karena apa? Itu bukan kelompok yang baik. Tanpa kau sadari, engkau akan terpleset di situ. Jadi tadi yang pertama, apa yang membuat kita bisa terpleset? Yang pertama adalah iri hati. Yang kedua adalah lingkungan, pergaulan. Dan yang ketiga, merasa diri sudah kuat atau sombong. Ini yang paling berbahaya. Merasa diri sudah kuat. Oh, aku ini kuat kok. Aku ini bisa sendiri. Aku ini bisa apa-apa sendiri. Itu sangat-sangat berbahaya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 di situ berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu firman Tuhan katakan. Kesombongan. Jangan sampai kita ada di titik bahwa kita menjadi orang yang sombong. Ingat firman Tuhan katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan benci dengan orang yang sombong, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau terpeleset, mari kita mau belajar dan terus belajar. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita gak akan pernah bisa sanggup berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menghindari yang namanya kita sombong. Di situ dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Karena orang yang tinggi hati, dia nggak akan
dia nggak akan pernah bisa meninggalkan yang namanya sombong itu. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa dikatakan dia bisa nggak sombong. Jadi kalau selama hari ini kita hari-hari ini mungkin kita merasa bahwa aku kuat, aku bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Aku bisa menanggung segala sesuatunya sendiri dengan kekuatanku sendiri. Hati-hati, engkau bisa terpeleset di situ. Kita bisa terpeleset kapan saja ketika kita berada di dalam kesombongan. Ketika kita benar-benar merasa diri kita sudah kuat. Bahkan kita memandang rendah orang lain. Oh, dia siapa sih? Dia bisanya apa sih? Aku loh bisa semua. Tuhan sangat membenci orang yang congkak, orang yang sombong. Jadi yang pertama, iri hati. Iri hati, dengki membawa kita kepada kejatuhan atau kita bisa terpeleset. Dan yang kedua tadi, pergaulan dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah merasa diri sudah kuat atau sombong. Selanjutnya, supaya kita tidak terpeleset, apa yang kita butuhkan? Dalam perjalanan hidup seringkali kita menghadapi tantangan dan godaan, ya, yang dapat membuat kita terpeleset, itu pasti. Nah, ada dua yang kita butuhkan supaya kita tidak terpeleset di tempat yang licin. Yang pertama, lampu atau firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Di situ firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi supaya terang, supaya kelihatan jalannya, kita harus memiliki alat penerang atau lampu. Bapak Ibu, kami ada pengalaman di motor kami sebelum diganti dengan lampu yang baru ini, itu jalannya redup, cahayanya redup kalau kami jalan. Jadi kadang-kadang Pak Agem kalau bawa motor itu paling sering masuk ke lubang. Setiap masuk ke lubang, kenapa sih? Nggak kelihatan. Akhirnya puji Tuhan ada berkat, kita ganti lampu. Kita pasang, bukan ganti, kita menambah lampu aksesoris. Wes, setelah diganti sangat terang benderang. Tapi ternyata apa? Sudah ganti lampu yang terang pun masih juga masuk ke lubang. Masih juga masuk ke lubang. Iya. Jadi kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah penerang jalan kita. Seperti firman yang sudah kita baca tadi. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi firman Tuhan itu sebagai dalam membangun rumah, firman Tuhan itu adalah fondasinya. Firman itu adalah dasar. Firman itu adalah kebenaran yang kuat, kebenaran yang kokoh, yang bisa selalu menuntun langkah kita supaya kita tidak terpeleset, supaya kita tidak terjatuh. Kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita atau penerang. Jadi melindungi kita agar kita tidak mudah terpeleset. Sangat jelas di situ ya. Jadi firman Tuhan yang membimbing hidup kita, firman Tuhan yang menuntun kita supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan lebih lagi supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Jadi yang pertama, apa yang harus kita punya dalam hidup kita supaya kita tidak terpeleset adalah firman Tuhan. Siapa yang rajin baca firman Tuhan di sini? Ada? Kalau Om Godo mah nggak usah ditanya, mah kita udah tahu.
Ada selain Om Gondo? Yang rajin baca firman? Nggak ada? Pak Oto, ada lagi? Yang lain? Baca nggak? Angkat tangan dong. Saya pengen lihat tangan-tangan yang suka membaca firman Tuhan. Terkadang mungkin kita nggak bawa Alkitab, tapi kadang kita buka grup, kita baca. Ya, postingan itu kan ayat-ayat firman. Kita juga baca di situ. Kadang-kadang lewat kesibukan kita, mungkin kayak Renata lagi di busway, tapi dia buka, atau lewat kita lihat juga Alkitab di sini. Kita baca, kita butuh firman dalam hidup kita. Kalau kita sering baca firman, setiap hari kita baca firman, apapun yang kita alami dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan ingatkan lewat firman Tuhan yang sudah kita bacakan itu. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana? Contoh mudah, kita lagi menghadapi masalah yang berat banget secara manusia, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mau ingatkan? Tapi kalau kita sering baca firman, ketika kita Tuhan izinkan berada dalam keadaan yang berat secara manusia, Roh Kudus ingatkan kita, marilah kepadaku hai kaum yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mari jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penerang hidup kita. Kalau nggak ada firman dalam hidup kita, maka gelap, redup, dan berbahaya. Jangan sampai firman-firman yang lain yang masuk. Kita butuh firman yang mengisi hidup kita. Amin. Yang kedua, kita butuh apa lagi? Sepatu kuat. Kalau saya mungkin bisa bilang sepatu anti slip ya. Karena tidak semua sepatu banyak model. Tapi ada sepatu yang di tempat licin bahaya dipakai. Tapi kalau namanya sepatu anti slip, mau tempat licin sekalipun, kita akan susah terpleset. Nah, di sini sepatu adalah gambaran ketaatan. Taat dibaca dari depan, dari belakang, beda nggak? T-A-A-T dibaca dari depan dan belakang sama apa tidak? Sama. Berarti dengan kata lain, taat itu mau tidak mau wajib kita lakukan. Taat. Kita lakukan itu bukan karena manusia, tetapi karena kita cinta Tuhan. Itu yang menjadikan kita anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Kita punya firman dalam hidup kita. Kita rajin baca firman. Setiap hari, setiap waktu mungkin kita baca firman. Tapi kalau firman saja kita punya dan kita tidak melakukannya, sia-sia. Sekedar tahu saja, sekedar kita baca saja, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia. Kita belajar dan harus belajar melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita baru akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teruji. Jadi perlu firman, tapi juga kita harus taat melakukan firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Melakukannya juga dengan taat. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan taat, itu adalah tindakan nyata yang kita lakukan. Gak hanya sekedar lip service, sekedar kita hafal di mulut. Mengasihi, tapi gak pernah dipraktekkan. Kita hafal tentang kasih, 9 buah roh kita hafal, tapi gak pernah kita lakukan. Ingat, Tuhan itu minta buahnya yang Tuhan minta.
sedikit, maka kita akan dituntut sedikit. Ketika kita tahu banyak tentang firman, otomatis kita akan dituntut banyak juga. Jadi mari kita rajin baca firman. Kita pun harus belajar melakukan firman Tuhan dengan taat. Jadi harus kita ingat bahwa ketaatan ini adalah perlindungan dari berbagai kesulitan, dari berbagai godaan yang membuat kita bisa terpeleset. Ketaatan ini yang akan membantu kita. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ketika kita taat melakukan firman yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita baca, dan kita lakukan itu, kita belajar melakukan firman Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang taat melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Dalam Filipi 2 ayat 12, di situ firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya waktu aku ada di antara kamu, melainkan lebih-lebih lagi sekarang waktu aku tidak ada. Teruslah mengusahakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat ini menekankan betapa pentingnya kita taat. Betapa pentingnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bukan taat kepada manusia, tetapi taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam ketaatan pada firman, kita memiliki kekuatan untuk menolak setiap godaan saat kita menghadapi tantangan hidup. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Yakobus 1 ayat 22 juga di situ firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ayat ini yang seringkali kita dengar. Jangan hanya kita mendengar firman. Setiap minggu, setiap hari mungkin lewat YouTube kita dengar firman. Oh, ada yang kita suka mau dengar firman Tuhan ini disampaikan. Pertanyaannya, seberapa lama kita hidup, seberapa lama banyak firman yang kita tahu, sudah berapa banyak yang kita lakukan? Karena jelas firman Tuhan katakan, kita jangan hanya jadi pendengar, tapi harus jadi pelaku firman Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Ingat baik-baik, firman Tuhan ini panduan hidup kita. Firman Tuhan ini yang menuntun hidup kita. Oleh sebab itu, ayo kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Tapi ketika kita meminta Roh Kudus memampukan kita untuk menuntun kita agar kita bisa melakukan firman Tuhan, yakin dan percaya, kita pasti bisa. Amin. Kita pasti bisa. Contoh mudah Bapak Ibu, kita nyasar nih, kita berangkat, kita ke satu daerah, yang daerahnya itu kita nggak tahu sama sekali, kita nggak punya kenalan, orang pun mungkin jarang keluar rumah, tapi kita bingung mau bagaimana ini. Tapi kita punya handphone, di handphone kita itu ada GPS-nya. GPS-nya ini saya gambarkan itu adalah firman Tuhan. Tapi bagaimana kita gunakan nih GPS-nya, kita pasang. Tapi kita nggak mau lihat. Akhirnya kita udah cari aja jalan sendiri. Akhirnya yang ada kita hanya terputar-putar di situ, bahkan kita bisa tersesat lebih jauh. Lagi. Jadi yang cara pakainya kita punya firman, aplikasi kita buka, GPS kita buka. Setelah itu apa? Kita lakukan firman Tuhan, kita ikuti GPS-nya itu. Kita ikuti ke arah mana.
Oh, kita disuruh belok, kita belok. Jangan kita disuruh belok kanan, kita malah belok kiri. Kita disuruh terus, kita malah putar balik. Yang paling penting adalah taat. Kita menurut, sama seperti Tuhan. Walaupun terkadang jalannya susah, kita tetap ikut. Tidak hanya itu, payung. Kita mungkin memiliki sebuah payung. Kita lihat ini cuaca sudah mendung banget. Wah, ini kayaknya akan hujan nih. Biasanya kita lihat ya, wah mendung banget, hujan ini nanti kayaknya. Kayak Bu Emi nih kadang suka jalan kaki, bawa payung. Tiba-tiba lagi berjalan, hujan mulai turun. Bu Emi basah, Bu Emi lupa ada payung. Harusnya payung itu kita pakai apa enggak? Kalau hujan kita buka payungnya. Tidak hanya kita buka terus kita lepas, no. Kita harus pegang. Kita pegang terus sampai kita tiba di tujuan kita. Payung itu saya gambarkan firman Tuhan. Ketika hujan turun, hujan lebat turun, kita buka itu payung. Tidak hanya kita buka terus kita taruh, sama aja kita tetap basah. Ketika kita buka kita harus pegang. Pegang sampai kita tiba di tujuan. Walaupun mungkin tangan kita kadang capek megangnya, jalan jauh capek, tapi itu ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita mau taat melakukan firman Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Tapi percayalah, ketika kita membayar harga itu, kita akan melihat luar biasa Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita, Roh Kudus menuntun kita, sehingga kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 juga firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu luar biasa loh. Segala sesuatunya sudah Tuhan tulis di firman Tuhan. Semua rahasia-rahasia sudah ditulis di situ, kita sudah tahu semua. Makanya Yosua katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita dengar, kita renungkan, tidak hanya sampai direnungkan, tapi kita lakukan. Kita lakukan itu. Jadi ingat baik, supaya kita tidak terpleset di tempat yang licin. Kita butuh firman dan kita butuh ketaatan. Kita butuh ketaatan. Selanjutnya, Bapak Ibu saya mau tanya, waktu Bapak Ibu terpleset, semua kan tadi bilang pernah terpleset. Hal apa pertama kali yang akan Bapak Ibu lakukan setelah terpleset? Ya, kalau saya mau bangkit. Bangkit, good. Brenda teriak pasti. Kalau Brenda teriak, kalau David? Kalau saya mah enggak. Kalau David, kalau saya perhatikan karena saya ini saksi mata, dia sering jatuh di depan saya ya. Kalau dia jatuh dia cuma senyum-senyum, lihat kiri lihat kanan, ya. Nah, respon setelah terpleset, jika sudah terlanjur jatuh, apa sih? Kebanyakan orang itu kalau sudah jatuh itu berbuat salah, berbuat dosa. Kebanyakan karena malu, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Mulai meninggalkan kegiatan ibadah, mulai meninggalkan gereja. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Merasa malu, jadi mulai menjauh dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat kita sudah terlanjur jatuh, Bapak Ibu? Apabila ia jatuh, katakan, sampai tergeletak. sebab Tuhan menopang tangannya. Lagu ini almarhum papi saya ciptakan di tahun
1972. Waktu itu papi pelayanan di Tabang, Kalimantan Timur. Jadi pada saat itu kalau mau menyeberang dari desa satu ke desa lain, dulu darat belum ada, harus menyeberang Sungai Mahakam. Dan mau menyeberang Sungai Mahakam itu harus naik perahu yang, aduh saya aja kalau naik itu gak berani, ketinting. Kalau di sini apa namanya? Sama ya? Ketinting itu perahunya udah kecil, tipis. Speed lewat kita, wah goyang dikit terbalik. Jadi papi saya naiklah itu ketinting menyeberang. Jadi ketika menyeberang, rupanya di tengah sungai itu ada kayak arus muter itu, kayak arus muter. Nah pas arus muter itu, papi saya ini nggak stabil. Akhirnya perahu ketinting yang dinaiki papi saya ini terbalik. Itu papi sendiri. Nah papi saya itu pintar berenang gaya batu. Gaya batu. Tahu gaya batu? Dia. Jadi begitu terbalik jatuh. Papi saya ini udah, karena dia tahu ya Sungai Mahakam ini arusnya itu di bawah itu sangat deras. Jadi papi saya berserah pada Tuhan. Ya udah, bilang papi cuma berserah sama Tuhan. Ya udah, aku pasrah Tuhan. Kalau memang Tuhan mau panggil saya ya sudah. Sambil tenggelam. Tiba-tiba ada tangan yang menarik papi saya sampai ke pinggir sungai. Padahal di situ tidak ada satupun orang. Begitu papi saya di sungai situ melihat orang tidak ada, papi saya sadar bahwa itu adalah tangan Tuhan yang menarik papi keluar. Di saat itu juga Tuhan kasih hikmat kepada papi untuk mengubah ayat ini menjadi lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sekarang saya mau tanya, jatuh dan tergeletak sama nggak? Enggak ya. Ada yang tahu bedanya di mana? Kalau jatuh Jatuh tidur. Kalau jatuh belum tentu tergeletak. Kalau tergeletak sudah pasti tercelentang, tiduran di bawah. Oh kalau Bu Emi jatuhnya tidur ya, tertidur ya? tidur. Oh tidur. Beda-beda rupanya cara jatuhnya. Jatuh beda-beda. Kalau Ibu Tio pernah jatuh? Jatuhnya bagaimana? Tergeletak. Tergeletak. Kalau saya terduduk. Kalau Pak Gem jatuhnya gimana Pak Gem? Saya Jepuk, waduh. Kalau saya dua kali jatuh terduduk. Terduduk ya? Iya. Kebanyakan biasanya kalau jatuh tuh terduduk. Kebanyakan. Tapi kalau Pak Gem, ininya mencium lantai langsung sujud. Sujud. Saya dan Brenda lagi di ruang tamu, bunyi jepuk. Apa ini? Kayak gempa bunyinya. Raksasa jatuh. Ternyata Pak Gem terpleset di belakang karena slop suntung. Slop suntung itu bahasa Jerman. Kalau di sini sendal jepit, sendal jepit itu ternyata bawahnya sudah gundul. Sudah gundul. Jadi begitu Pak Gem mau naik ke rumah, dia begini, ya sudahlah, akrobat dia di belakang. Jadi itu ya, kalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak karena ada Tuhan yang memegang kita. Beda jatuh dengan tergeletak adalah kalau jatuh bermacam-macam. Tapi tergeletak di sini yang dimaksudkan adalah artinya menyerah dan tidak bangkit lagi. Tapi firman Tuhan katakan bahwa apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Ketika kita anak-anak Tuhan jatuh, Tuhan izinkan kita jatuh, tapi nggak akan sampai kita menyerah. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada tangan Tuhan yang memegang kita ketika kita jatuh. Tapi ingat, ini hanya berlaku bagi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita benar-benar mau merasakan pegangan tangan Tuhan, ayo jadi anak Tuhan yang setia. Setia dan setia.
Tuhan yang menopang kita. Bukan karena kita kuat sendiri ya. Kita nggak akan pernah bisa kuat sendiri kalau bukan karena tangan Tuhan. Kekuatan tangan Tuhanlah yang membuat kita kuat sampai saat ini. Kekuatan tangan Tuhanlah yang membuat kita mampu berdiri sampai saat ini. Kalau nggak ada tangan Tuhan, kita mungkin udah selesai. Kalau nggak ada kekuatan tangan Tuhan, kalau bukan tangan Tuhan yang memegang kita, kita bisa tersesat. Oleh sebab itu bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita mungkin pernah jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, kita jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Mengaku itu kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Dan percayalah di saat itu juga Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang angkat kita, Tuhan yang bersihkan, dan kita pasti akan mulai melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Ya, seperti seorang anak kecil berjalan dengan papanya. Ya, bapaknya sudah lihat ini jalan licin, tapi ini anak ini badannya luar biasa. Aku nggak mau dipegang, papa aku mau jalan sendiri. Akhirnya apa? Setelah dia berjalan sendiri, dia terpeleset. Begitu dia terpeleset, dia jatuh, dia menangis. Apa yang dilakukan bapak ini? Makanya kamu syukurin dong gini. Gak mungkin kan? Namanya seorang bapak lihat anaknya menangis terpeleset. Akhirnya apa? Walaupun anak ini bandel, tadinya mau dipegang tangannya supaya tidak terpeleset, tetapi ketika dia jatuh, hati seorang bapak, dia tetap memegang, dia mengangkat anak ini, dia menggendong anak ini. Dan kita bersyukur kita punya bapak yang luar biasa, bapak yang mengasihi kita, bapak yang selalu setia walaupun terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Bapak yang tetap selalu ada dalam hidup kita, tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji firman Tuhan. Walaupun terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Terkadang kita yang meninggalkan Tuhan dengan kesibukan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan dengan hobi kita. Kita yang meninggalkan Tuhan dengan apapun alasan kita, acara lah, inilah, itulah. Sebab itu kadang-kadang saya katakan kita ini tidak tahu diri sama Tuhan. Kenapa? Terkadang kita terlalu banyak alasan untuk datang kepada Tuhan. Aduh sibuk, aduh ini, aduh itu. Soalnya saya lihat mendung, gak bisa datang. Tapi ketika kita punya kebutuhan, kita punya keperluan, kita datang kepada Tuhan tanpa kita malu, pasang list. Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya perlu ini. Seperti Tuhan itu kita jadikan dinas sosial. Semua list itu muncul langsung. Kita berdoa, oke, kita doanya awal terima kasih Tuhan Engkau baik. Setelah itu apa? Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini. Lebih parahnya lagi kadang kita memaksa Tuhan harus jawab doa kita. Tapi pernahkah engkau ingat, terkadang engkau meninggalkan jam-jam ibadah. Terkadang engkau meremehkan jam ibadah, jam doa. Engkau tidak mau melakukan firman Tuhan. Padahal kita punya Tuhan yang setia loh. Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Walaupun terkadang kita jatuh, tapi janji Tuhan gak akan biarin kita sampai tergeletak. Sebab tangan Dia, tangan Tuhan yang selalu menopang kita, yang selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Jadi harus kita ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita lari dari Tuhan. Ketika kita jatuh, ingat ada Tuhan. Ketika kita jatuh, ingat ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Kita harus selalu ingat dalam pikiran kita bahwa kadangkala terpeleset atau jatuh itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita itu gak akan pernah bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri
Tuhan, tolong padaku. Ya. Jadi jika hari ini kita merasa mungkin kita sedang jatuh, entah apa yang kita alami dalam hidup kita, kita jatuh di mana, kita jatuh seperti apa, ingat, ada tangan Tuhan, ada Bapa yang selalu mengulurkan tangannya. Dia siap memegang kita dan menggendong kita. Amin. Jadi kita harus ingat. Dalam Yudas 1 ayat 24 ada berkat jaminan Tuhan di situ. Tapi sebelumnya kita baca dulu ini, komitmen hidup untuk bangkit. Yang pertama, fokus pada perjalanan diri sendiri dan hargai setiap pencapaian kecil kita. Kita jangan pernah fokus sama perjalanan hidup orang lain. Kita jangan pernah fokus dengan berkat yang orang lain terima. Kita jangan pernah fokus dengan apa yang orang lain miliki. Tapi kita fokuslah kepada diri kita sendiri. Hal apapun, sekecil apapun pencapaian, apapun yang kita capai, walaupun itu hanya kecil, hargai. Jangan karena engkau melihat, wah temanku yang dia sudah peroleh ini besar, aku cuma kecil. Mari mulai hari ini kita belajar menghargai apapun yang sudah kita capai dalam hidup kita. Walaupun terkadang mungkin kondisi yang kita hadapi membuat kita itu lebih fokus ke orang lain daripada kita. Tapi mari lewat firman Tuhan, saat ini kita mau belajar lebih fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Dan hargai setiap apapun yang sudah kita capai dalam hidup kita. Yang kedua, pilih lingkungan yang positif, yang mendukung pertumbuhan rohani dan ada nilai-nilai kebaikan. Yuk, pilih lingkungan yang positif, pilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu akan menentukan bagaimana rohanimu bisa bertumbuh. Dan andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, mencari kekuatan dan ketenangan dalam bimbingan Tuhan. Itu sangat penting. 3 hal ini sangat penting. Karena ketika kita sudah mulai fokus dengan perjalanan hidup kita, percayalah, hidupmu akan pelan-pelan Tuhan perbaharui kembali. Karena sebenarnya hidup kita ini sudah Tuhan atur. Kan ada lagunya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah kita itu sebenarnya Tuhan sudah atur. Tapi kadang kita yang bandel, kita yang nyeleneh. Tuhan sudah atur nih kita, sampai sana. Tuhan sudah atur sedemikian rupa, seindah mungkin. Kita nih Tuhan sudah atur jalan kita seperti ini. Tapi kadang baru sampai berapa langkah kita ambil jalan sendiri. Apakah langkah yang sudah Tuhan atur hilang? Tidak. Tapi kita harus mencari jalan untuk kembali ke jalan yang Tuhan sudah atur itu. Nah, di jalan untuk kita kembali itulah, di situ kita bayar harga. Kita bayar harga. Selanjutnya, Bebe. Janji berkat Tuhan. Ada perlindungan ilahi. Ya. Yudas 1 ayat 24. Kita baca yuk. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi yang pertama, Tuhan menjaga kita. Ada perlindungan ilahi di sana. Ada perlindungan Tuhan. Kita dijaga dari tersandung oleh kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan,
yang fokus dengan perjalanan hidup kita dan hanya berserah kepada Tuhan, ketika kita rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan taat, janji berkat Tuhan ini akan menjadi bagian kita. Jangan cuma mau berkatnya ya. Jangan pernah skip prosesnya. Saya sudah pernah sampaikan ya. Beberapa waktu yang lalu waktu saya bawakan di mimbar ini. Jangan mau berkatnya tapi prosesnya enggak. Kalau kita mau terima berkat ini, berkat perlindungan ilahi, berkat Tuhan, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menjamin kelayakan kita, dan hidup kita ini total dijaga Tuhan, keamanannya total. Ada yang mau di sini dapat perlindungan total dari Tuhan? Kalau engkau mau setia sama Tuhan, baca firman, tidak hanya baca, tapi engkau belajar lakukan firman Tuhan. Jadi ingat, waspadai diri kita dan lingkungan. Jangan iri hati dan dengki. Yang selanjutnya, pilihlah pergaulan yang baik. Jangan sombong dan merasa diri hebat, karena itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita tersandung dan jatuh. Oke? Ingat baik bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang gak akan pernah biarkan kita. Engkau mau diberkati Tuhan, tapi ingat, ada yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau bekerja, kita mau gajinya doang, tapi kita gak mau kerja, bisa? Saya ngelamar di perusahaan, Pak, saya mau ngelamar kerja di sini, tapi saya mau gajinya doang, Pak, kerjanya enggak. Diterima enggak kira-kira? Langsung panggil security. Pak security, bawa ini. Enggak ada. Di mana-mana orang bekerja, enak enggak kerja? Renata kerja enak enggak? Capek. Perjalanannya Renata tuh jauh, apalagi sekarang kena macet. 1 bulan baru terima gaji. Nah, kita kalau mau terima berkat dari Tuhan, lakukan dulu firman Tuhan. Jangan mau berkatnya doang. Gimana keluarga Hope? Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Siap lakukan firman Tuhan? Aduh, giliran siap melakukan firman Tuhan, ada yang sudah tapi gak terus mainnya. Mau melakukan firman Tuhan? Sekarang kita baca. Kelihatan gak ini? Yang kuning di bawah. Kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lebih baik jalan pelan tapi maju bersama Tuhan daripada lari kencang sendirian tapi akhirnya terpeleset. Ingat, kita hanya butuh Tuhan. Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Dalam perjalanan hidup kita, memang akan banyak kita temui hal-hal yang tidak mudah. Tapi ingatlah, segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Selama kita mau ikut apa maunya Tuhan, percayalah, walaupun di tengah jalan kita mau hampir terpeleset, tapi ingat, ada tangan Tuhan yang langsung memegang kita. Tangan Tuhan yang menopang kita, tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Oleh sebab itu, kalau engkau mau merasakan pemeliharaan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang mengasihi, maka harus lakukan. Udah tahu mengasihi, tapi malah membenci. Udah tahu mengasihi, gak mau mengampuni. Jangan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan selama kita ada di bumi ini, satu saat nanti kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semuanya. Semua yang kita lakukan baik lewat perkataan, lewat perbuatan, satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua.
firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang, yang selalu menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Apabila saya jatuh, apabila saya jatuh, tak sampai terlena, saat Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Bapa. Kami bersyukur buat teguran firman-Mu hari ini. Teguran firman-Mu malam hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami berjalan dengan sombong. Seringkali kami berjalan merasa diri kami kuat, sehingga kami kurang waspada dan kami akhirnya terpeleset. Bahkan kami jatuh dalam dosa, jatuh dalam iri hati maupun amarah. Oleh sebab itu malam hari ini kami sangat bersyukur Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan masih menegur kami lewat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika mata kami lebih sering melihat ke arah berkat orang lain daripada melihat ke arah jalan yang sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lebih fokus kepada orang lain, kami tidak pernah menghargai apapun yang sudah kami nikmati dalam hidup kami. Kami tidak menghargai berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi lewat firman Tuhan malam hari ini, kami mau menghargai apa yang sudah Tuhan buat bagi hidup kami. Karena kami percaya apapun yang Tuhan buat bagi kami itu adalah yang terbaik. Hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, pegang tangan kami Bapa, pegang erat tangan kami, biar kami senantiasa selalu menjadikan firman-Mu sebagai lampu penerang, penuntun hidup kami, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terpeleset dan kami tidak jatuh tergeletak. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Ajar kami, biar kami tidak hanya pendengar, tapi kami boleh belajar menjadi pelaku firman-Mu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai tanda ucapan syukur kami, sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, besar kecil, Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di doa syukur kami, dan kami bersyukur semuanya atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini berkati, katakan haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, persembahan di jalan. Hatiku
masih membalas sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan informasi kegiatan untuk sepekan ke depan. Untuk hari Senin ada ibadah youth untuk pemuda. Pemuda-pemuda di sini umurnya dari rentang berapa ini? Kan ada orang yang berjiwa muda ya. Semua orang bisa berjiwa muda ya. Tapi mungkin ini dari segi umur ya, ini youth. Teman-teman anak muda, ya, teman anak muda, kita ayo sama-sama hari Senin. Informasi untuk jam dan tempat masih akan diinformasikan. Bapak Gembala, untuk youth di mana? Jam berapa? Rumah paling tarik diumumin. Oh, jadi diumumkan di grup untuk pemuda. Tunggu dan itu ya, stay tune untuk pemuda yang menonton di Sun. Facebook. Dan selanjutnya di hari Rabu dan rumah doa di jam 7 malam di rumah Bapak Gembala. Dan di hari Jumat ada doa dan puasa untuk kita semua masing-masing di rumah. Dan hari Minggu kita akan kembali lagi di tempat ini jam 5 sore untuk beribadah di hari raya hari Minggu ibadah raya kita. Itu saja, apakah ada pengumuman tambahan? Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala, atau anak Gembala. Ya, puji Tuhan. Oke, shalom. Shalom. Kita sudah dengar firman Tuhan. Tolong jangan sampai terpeleset. Om Gondo pernah jatuh dan dia 6 bulan tidak gereja. Iya, hancur tulangnya. Tapi karena dia mencintai Tuhan, dia marah-marahin tulangnya. Nyambung lagi tulangnya. Dia udah omel-omelin, saya mau ke gereja, kamu patah cepat sembuh. Sembuh saudara. Dan dia rajin ke gereja sampai sekarang. Saya pernah terpeleset, ya namanya manusia setengah dewa ya. Saya pernah jatuh dan dahi saya langsung kubrak. Dan mulai saat itu saya merasa saya lebih sedikit pintar karena sudah kepentok begitu. Tapi yang paling parah kalau rohani kita yang terpeleset. Karena banyak cerita Alkitab menceritakan orang yang fisiknya kuat, finansialnya kuat, tapi ketika dia terpeleset rohaninya, sulit sekali dia pulih. Butuh waktu, butuh banyak pengorbanan. Jadi firman Tuhan sudah jelas dan kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang nanti mereka akan pulang mudik. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kita doakan biar selama mereka berpuasa, Ramadan ini bisa membawa berkat bagi mereka. Amin. Dan nanti buat anak-anak muda, kita akan punya banyak waktu. Baby udah bisa ikut kan? Bisa ya? Sebenarnya Oma juga sebenarnya pengen ikut deh. Oma ini pemuda putaran kedua Om. Putaran pertama udah kelar, ini putaran keduanya. Dan abang saya dan Tio kalau bisa, ayo kita sama-sama bangun anak-anak muda ini karena mereka ini pasukan khusus yang mau kita latih. Oke, terima kasih buat pelayan-pelayan, buat Bu Emi, buat Meme. Saya lihat dia pakai Meme. Kedatangan kita tidak sia-sia ya. Kita sudah dengar berkat yang saudara tidak akan dapat di mall ini, berkat ini saudara tidak akan dapat di tempat lain. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan sudah lekas bersyukur sebab malam ini, amin, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Sudah menjadi kekuatan kami. Sudah memotivasi kami. Sudah menegur kami. Sudah menempa hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami akan beda dengan hari kemarin. Kami Tuhan sudah tambahkan lagi satu kebenaran. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat keluarga Hope yang setia. Mereka punya berkat spesial, berkat khusus yang hanya diberikan bagi orang-orang yang setia. Terima kasih buat tempat ibadah kami yang baik. Terima kasih buat Pak Jimmy sekeluarga. Terima kasih buat Pak Yovan sekeluarga, Ruko Spring Garden. Tuhan tetap berkati. Terima kasih buat sinode kami Gereja Anugerah Bethesda. Berkati sinode ini. Tuhan baik bagi sinode kami. Terima kasih buat Majelis Daerah Jawa Barat. Dan terima kasih buat Plaza Pondok Gede. Tidak kebetulan Tuhan taruh kami di sini. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Dan pakai kami Tuhan untuk bisa menampung tuayan-tuayan baru, tuayan besar di akhir zaman. Biar GAB Hope menjadi lumbung Tuhan, di mana Tuhan bisa membawa jelai-jelai, jiwa-jiwa. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami percaya pelayanan kami ini hanya untuk Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami Muslim yang beberapa hari ke depan mereka akan melakukan perjalanan mudik. Mereka akan kembali bertemu dengan keluarga mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami mau sepakat berdoa keluarga Hope. Tolong saudara-saudara kami, mereka yang sedang melakukan perjalanan darat, lewat kendaraan, lewat bus, lewat kereta api.
baik perjalanan lewat laut, kapal ataupun perahu, baik yang lewat udara, lewat pesawat-pesawat terbang. Kami memberkati saudara-saudara kami dengan kesehatan, dengan keselamatan. Biar hari besar ini adalah hari Tuhan memberkati mereka. Tolong mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati waktu-waktu terakhir mereka sedang menjalankan puasa. Biar mereka tetap kuat dan sehat. Terima kasih Tuhanku yang baik. Dan akhirnya kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap berkati keluarga ini. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya rahmat dan anugerah dari Bapa kita yang baik, di dalam kasih sayang yang tidak terhingga, lewat tubuh dan darah Yesus, damai sejahtera, pertolongan, penghantaran, sukacita, damai sejahtera, dan urapan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai sangkakala Tuhan berbunyi Yesus Kristus datang kembali. Dengar baik, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dan akhirnya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam nama Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah malam hari. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,